Assalamualaikum. Selamat jumpa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang melaksanakan pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah bab 3 di kelas 11 jenjang SMA ya. Adapun tujuan pembelajaran mempelajari bab ini adalah yang pertama untuk menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah, yang kedua menjelaskan tata cara perawatan terhadap jenazah, yang ketiga menjelaskan tata cara bertakziah, yang keempat menjelaskan tata cara berziarah, dan yang terpaling penting yang kelima mempraktikkan perawatan terhadap jenazah. Ini adalah peta konsep bab 3 pengurusan jenazah. Di sini ada kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu apa, perawatan terhadap jenazah itu bagaimana, apa itu takziah, apa itu ziarah kubur, dan nanti kita akan belajar praktek perawatan jenazah itu seperti apa. Yang pertama, sebelumnya dalil nakli yang harus kita ketahui tentang kepedulian terhadap jenazah. Mengapa seseorang muslim harus peduli terhadap jenazah sesama saudara muslim? Yang pertama, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 105, Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Oleh karena itu, ya sama-sama masing-masing harus sama peduli. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap mati atau belum? Jika kita mengurusi jenazah orang lain, mudah-mudahan nanti kita meninggal juga jenazah kita akan diurus oleh orang lain. Seperti itu harapannya ya. Yang kedua, asri'u bil janazati, rawahu muttafaqun alaih, segerakanlah pengurusan jenazah. Yang ketiga, ma darraki law mitti qabli fafasaltuki wa kafantuki thumma shallaitu alaiki wa dafantuki, rawahu Ahmad. Artinya, tidak mengapa bila engkau meninggal sebelumku, karena aku akan memandikanmu. Yang pertama memandikan, mengafanimu, yang kedua mengkafani, kemudian mensolatkan, yang ketiga mensolatkan, dan menguburkanmu. Ya, jadi ada 4 tata cara mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Hadis riwayat Ahmad. Hukum menyelenggarakan atau mengurus jenazah ini adalah fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Wajib hukumnya bagi komunitas, misalnya di dalam satu kampung itu, jika ada keterwakilan masyarakat kampung yang bisa mengurus jenazah, artinya satu kampung tersebut selamat dari dosa. Apabila satu kampung atau komunitas tersebut tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengurus jenazah, maka komunitas atau satu kampung tersebut akan terkena dosa. Seperti itu ya maksud dari hukum kifayah itu. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk saja ke poin A. Yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu seperti apa? Yang pertama, wajib bagi kita untuk memejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala jenis dosanya. Ini apabila kita menemukan jenazah yang matanya belum terpejam, segera pejamkan matanya. Karena apabila sudah lama akan sulit untuk dipejamkan matanya ini. Biasanya dipaksa ya. Mumpung masih hangat, biasanya jika ada kerabat atau saudara yang meninggal dan matanya masih belum tertutup, segera tutupkanlah matanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Yang poin B, perawatan jenazah. Apa saja itu? Seperti tadi hadis riwayat Ahmad. Yang pertama memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah ya. Yang pertama memandikan jenazah, langsung saja syarat jenazah wajib kita mandikan sebagai seorang muslim adalah apabila jenazah tersebut juga muslim, apapun latar belakangnya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun itu sedikit. Dan ini adalah yang berhak memandikan jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, yang memandikan juga harus laki-laki, kecuali istri dan mahramnya boleh ya. Jenazah perempuan juga sama harus perempuan, kecuali suami dan mahram. Apabila seorang suami jenazah tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memandikan
barulah boleh mahram. Begitu juga dengan istri, suaminya lebih berhak memandikan, bolehlah mahram jika tidak ada. Apabila jenazah tersebut anak laki-laki atau perempuan, mahram anak laki-laki dan perempuan tersebut boleh, ya, mahram jenazah anak laki-laki boleh. Apabila tidak ada, laki-laki dan perempuan dewasa juga boleh berhak memandikan jenazah tersebut. Yang pertama, memandikan jenazah. Kita lihat tata cara memandikan jenazah dapat dibaca di sini. Di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Kemudian dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak full terbuka, tidak langsung terbuka, ya. Kemudian mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu. Ini teknisnya. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikan dianjurkan mengenakan sarung tangan. Nah, dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Kemudian hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Kemudian membersihkan semua kotoran dan najis. Mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Sunnahnya membasuhnya itu 3-5 kali, ya. Nih, dapat dilihat di sini. Ini adalah contoh tempat pemandian jenazah seperti dipan, tempat yang tinggi. Tujuannya air tidak menggenang di sini, karena saat dimandikan nanti kotoran-kotoran tidak mengganggu yang memandikan, ya. Dan jenazah bisa tetap suci setelah dimandikan karena tidak ada air yang menggenang, ya. Seperti ini, ada salurannya langsung malah. Ini adalah alat-alatnya. Baskom, beberapa wadah, ada yang air biasa, air yang dicampur wewangian seperti itu, ya. Boleh menggunakan sarung tangan, sabun, wewangian, kapur barus. Dan air yang digunakan sebaiknya air dingin, kecuali udara memang sangat dingin sehingga yang memandikan pun tidak terganggu, ya, tidak dapat fokus. Atau ada kotoran yang memang sulit hilang dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air hangat, ya. Maka bolehlah dengan air hangat. Tapi jika tidak, sebaiknya gunakan air biasa saja. Kemudian selanjutnya mengafani jenazah. Sunnahnya kain kafan itu bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Sunnahnya berwarna putih. Sunnahnya laki-laki itu 3 lapis, perempuan 5 lapis. Sunnahnya sebelum digunakan diberi wangi-wangian terlebih dahulu kainnya. Dan sunnahnya tidak berlebih-lebihan dalam mengafani, ya. Kemudian mayat laki-laki, ini tata caranya. Kain kafan dibentangkan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Karena mayat laki-laki tadi minimal 3, ya, sunnahnya 3. Setiap lapisannya diamparkan, kemudian diberi taburan kapur barus, diamparkan kembali yang kedua, begitu, ya. Kemudian barulah jenazah diangkat dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangian-wangian lagi. Kemudian tutuplah lubang-lubangnya seperti lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian unjung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Mulai dibalut, ya. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan kayu, rumput, atau kertas. Ya, ini apabila kasusnya tidak dapat menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya terlebih dahulu, ya. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Tapi rasanya di zaman sekarang ini sulit untuk menemukan hal seperti ini karena mudah bagi kita untuk menemukan kain kafan, ya. Banyak toko-toko yang menjual bagus-bagus sekarang. Untuk mayat perempuan kurang lebih sama, tapi karena dia 5 lapis, setiap lapisannya bentuknya seperti ini. Ada lapisan untuk menutupi seluruh badan, digunakan sebagai kerudung, lapisan sebagai baju kurung, lapisan untuk menutup pinggang hingga kaki, dan untuk menutup pinggul dan paha. Jadi seperti ini kurang lebih tata caranya. Kain kafan juga sama, setelah dipotong-potong sesuai dengan bentuk ini, diamparkan,
Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau kapur barus ya. Masih sama. Kemudian tutup juga lubang-lubang yang masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kemudian tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya di bawah ya, ditarik dulu ke atas, dibungkus. Kemudian dipakaikan sarung, kemudian pakaikan baju kurung, danani dulu rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Kemudian pakaikan kerudung, kemudian bungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Lalu terakhir ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Yang ketiga, mensolati jenazah. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah sudah suci, baik badan, tempat maupun kain kafannya, sudah dimandikan dan dikafani, dan jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau berada di sebelah kiblat ya. Tata caranya, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazah. Seperti ini, laki-laki. Jenazah, imam. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris, 3 saf. 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian jika jenazah perempuan, seperti ini, imamnya berada di sini. Sama, masih sunnahnya dibuat 3 saf. Kemudian yang pertama niat. Niatnya itu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala ya. Itu niatnya. Apabila jenazahnya perempuan, ganti hadzal mayyiti dengan hazihil mayyitati, dan apabila statusnya sebagai imam, ganti ma'muman dengan imaman ya. Sholli ala hadzihil mayyitati, nah itu apabila jenazahnya perempuan. Arba'a takbiratin fardul kifayati imaman, apabila statusnya sebagai imam lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah membaca niat takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama langsung membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, langsung membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai waladhdallin amin Allahu Akbar, takbiran kedua, setelah itu membaca salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Setelah selesai diikuti takbir yang ketiga Allahu Akbar, kemudian membaca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah selesai Allahu Akbar, doa yang terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, kemudian ditutup dengan membaca salam sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Adapun jika jenazahnya perempuan, wanita, dan domir hu diganti dengan ha. Apabila jenazahnya 2 orang, domir hu diganti dengan huma. Apabila jenazahnya banyak, maka domir hu diganti dengan hum untuk laki-laki atau laki-laki serta perempuan, dan hunna apabila jenazah banyak itu perempuan semua ya. Hu di sini. Nah, ini diganti dengan ini sesuai dengan kondisi jenazahnya. Contohnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengubur jenazah. Yang perlu menjadi perhatian dalam mengubur jenazah adalah Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Ini hadisnya seperti di awal tadi, asri'u bil janazati, segerakanlah penguburan jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah di siang hari kecuali memang keadaannya terpaksa ya. Ada anjuran juga untuk meluaskan lubang kubur. Ini hadisnya. Luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma bagi yang disuka. Kemudian boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah di dalam satu liang kubur. Ini hadisnya. Galilah dan dalamkanlah. Baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Aturannya adalah mana yang lebih dahulu, dahulukanlah, masukkan lebih dahulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran ya. Seperti itu. Dan bacaan untuk meletakkan mayat di dalam kubur adalah Bismillahirrahmanirrahim atau boleh Bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah. Nah, seperti itu saat kita meletakkan mayat di dalam kubur. Kemudian
Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah menjadi penjamin atau menyelesaikan atas utang-utang si mayit. Ini lazim sekali kita temukan. Akan ada perwakilan dari pihak keluarga yang berbicara seperti ini. Apabila si mayit mempunyai tanggungan atau hutang, harap dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan pihak keluarga gitu. Karena apa? Ada hadis yang mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasi. Serem sekali ini ya. Ini adalah posisi liang kubur, lahat ya, barat atau kiblat ke sana. Ini liang yang dipakai sekarang, liang lahat namanya. Ini adalah liang syad, sudah tidak digunakan lagi sekarang. Sekarang makanya liang lahat seperti ini. Nah, ini adalah kondisi gambaran si mayat saat berada di dalam liang lahat ini. Kain kapan pipinya hendaklah dibuka, batu atau tanah sebagai bantalnya, tali pengikat hendaklah dibuka. Ya, tali-tali ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dibuka. Di bagian belakang hendaklah diganjal atau disadal kuat-kuat dengan tanah agar si jenazah tidak terbalik. Ya, jadi harus miring posisinya. Kemudian lanjut ke poin C, takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian dengan maksudnya menghibur atau memberi semangat. Ya. Tujuan utamanya adalah menghibur dan memberi semangat. Ini hadisnya Umayyah radhiyallahu an mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah menyuruh seorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Ini pernah ada ya, anak perempuan Rasulullah menyuruh seseorang untuk memanggil Rasul. Lalu beliau bersabda, kembalilah engkau kepadanya, katakan bahwa segala yang diambil dan diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita adalah kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah adab. Adapun etika orang bertakziah adalah sebagai berikut: menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Ini contohnya seperti saat kita melayat itu, misalnya kerabat teman kita ya, mudah-mudahan amal ibadah jenazah diterima oleh Allah ya. Sabar-sabar ya bro, sabar-sabar, tabah-tabah, insya Allah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah jenazah. Seperti itu biasanya kata-kata yang sering kita dengar saat kita melayat. Kemudian hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga ini timpa musibah. Hindarilah tawa, canda apalagi sampai terbahak-bahak. Usahakan untuk turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakamannya sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Yang terakhir adalah ziarah kubur. Ziarah itu artinya berkunjung. Zaro yazuru bahasa Arabnya ya. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW sempat melarang umat Islam untuk berziarah. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan melakukan satu hal yang tidak baik. Misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi. Bahkan yang lebih bahaya adalah meminta sesuatu kepada si mayit yang ada di kuburan. Ini kita dapat terjebak ke dalam perilaku musyrik ya, karena meminta kepada selain Allah. Hati-hati. Kemudian Rasulullah menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Ini tujuan utama, mengingat mati dan mendoakan si mayit. Hal ini sangat baik karena mengingat mati kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh kita. Rasulullah bersabda, Abdullah bin Buraidah qala Rasulullah, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Imam Nasai. Adapun adab atau etika saat ziarah kubur, yang pertama, niatkan dengan ikhlas karena Allah, tunduk hati kita dan merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, sampai di pintu kuburan, ucapkanlah salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begini salamnya sesuai hadis,
Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, itu doanya. Kemudian dianjurkan untuk tidak banyak berbicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Yang kelima, diusahakan untuk tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan apa saja yang digunakan untuk menandakan itu adalah kuburan, seperti batu misalnya, papan misalnya, ya. Dan hikmah dari ziarah kubur adalah kita menjadi semakin ingat mati, kita dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian yang berlebihan, terutama selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di akhir. Mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya, ya. Seperti itu. Ini adalah beberapa quotes tentang kematian. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Betul. Mati sudah punya bekal apa? Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita cuma calon mayit, yang beda hanyalah amal dan siapa yang duluan saja, ya. Kemudian ini adalah perilaku mulia yang segera dapat kita tiru selama mempelajari bab ini. Yang pertama, segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah kematian, doakan mayatnya, mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan, ya. Kewajiban seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya yang telah meninggal. Yang kedua, bantulah mempersiapkan pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Bantulah sebisa mungkin, ya. Kemudian bantu keluarga korban untuk meringankan bebannya sesuai kemampuan kita, apakah menyediakan air wudhunya misalnya, menghubungi orang kuburan untuk segera digalikan makam, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan yang membesarkan hati dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan, ya. Nah, seperti itulah kira-kira materi bab 3 tentang mengurus jenazah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lain waktu. Saya akhiri materi pada video pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi